Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan. Berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terkhusus untuk mahasiswa saya, mahasiswa PAI dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam 3, lokal A, B, C, dan lokal D. Insyaallah 2 minggu ke depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Untuk lancarnya, suksesnya ujian tengah semester kita, berikut saya sampaikan kisi-kisi atau materi-materi yang akan kita laksanakan di dalam ujian tengah semester nantinya. Ini kisi-kisi ujian tengah semester Sejarah Peradaban Islam 3. Yang pertama UTS dan UAS. Kenapa kita laksanakan UTS dan UAS? Ya, perlu kita ketahui dulu, UTS dan UAS merupakan salah satu kegiatan evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa. Jadi untuk mengevaluasi pembelajaran kita laksanakan ujian. Untuk hari ini, untuk kali ini kita laksanakan ujian tengah semester. Adapun tujuan pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester adalah yang pertama untuk mengetahui capaian hasil belajar mahasiswa yang meliputi ranah kognitif, efektivitas, dan psikomotor dalam kurun waktu studi tertentu. Contohnya untuk kali ini Sejarah Peradaban Islam 3. Kedua, untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang kita laksanakan. Ketiga, untuk menetapkan derajat hasil pembelajaran, artinya untuk mengukur kesuksesan. Ini kaitannya dengan penilaian apakah bisa diterima, sukses, gagal, atau sudah maksimal. Untuk materi yang akan kita ujikan nanti, ujian tengah semester, tidak terlepas dari materi-materi yang sudah kita bahas di saat diskusi pertemuan-pertemuan yang sudah kita laksanakan. Pertemuan pertama akan membahas tentang keadaan dunia Islam sebelum periode modern. Di sini banyak sub-bab yang akan kita kaji. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan keadaan dunia Islam saat kedatangan penjajah. Maksudnya saat kedatangan dunia atau orang-orang Barat dalam dunia Islam. Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan motivasi dan tujuan mengapa orang-orang Barat ingin menjajah atau menaklukkan negara-negara Islam. Selanjutnya, mahasiswa dapat menguraikan wilayah-wilayah Islam yang dikuasai oleh bangsa Barat. Mahasiswa dapat menjelaskan dampak dari penjajahan dunia Barat terhadap dunia Islam. Selanjutnya, mahasiswa menjelaskan dampak penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Yang pertama terhadap kehidupan politik, ilmu pengetahuan, terhadap perkembangan Islam itu sendiri. Mahasiswa dapat mengambil iktibar apa pelajaran yang bisa kita ambil ketika ada penjajahan dari dunia Barat. Ini pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua berkaitan tentang pengertian pembaharuan. Setelah dijajah, mesti adanya pembaharuan dalam dunia Islam. Setidaknya kita mengetahui apa itu pembaharuan, apa yang dilakukan dalam pembaharuan, apa pembaharuan di dalam dunia Islam itu sendiri. Sini banyak sebabnya. Mahasiswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk pembaharuan di dunia Islam.
Siswa dapat menjelaskan contoh-contoh pembaharuan yang dilakukan di dalam dunia Islam. Mahasiswa dapat menjelaskan tokoh-tokoh siapa saja yang melakukan pembaharuan. Mahasiswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk pembaharuan yang dibawa oleh tokoh-tokoh pembaharuan di dalam dunia Islam. Ini pertemuan kedua. Untuk pertemuan ketiga, berkaitan tentang pembaharuan Islam di Jazirah Arab. Ini dikhususkan wilayahnya, menjelaskan tentang latar belakang terjadinya pembaharuan di Jazirah Arab, menjelaskan bentuk-bentuk pembaharuan di Jazirah Arab, apa saja pembaharuan-pembaharuan dilakukan di Jazirah Arab. Ini ada tokoh Abdul Wahab secara ringkas. Jadi kita mengetahui bagaimana biografi Muhammad Ibnu Abdul Wahab ini. Terus gerakan yang dilakukannya, jelaskan hubungan Ibnu Wahab dengan asal-usul berdirinya kerajaan Arab Saudi, menjelaskan pengaruh gerakan Ibnu Wahab terhadap dunia Islam, menjelaskan perkembangan Islam dalam kerajaan Arab Saudi. Ini pertemuan yang ketiga. Untuk pertemuan yang keempat, materi atau pembahasannya adalah pembaharuan Islam di Mesir. Yang mesti kita pahami adalah menjelaskan latar belakang terjadinya pembaharuan di Mesir. Kedua, menjelaskan bentuk pembaharuan di Mesir, apa saja bentuk-bentuk pembaharuan yang dilakukan. Selanjutnya, mengenal biografi Muhammad Ali Pasha secara ringkas, di salah satu tokohnya. Menjelaskan biografi ringkas At-Tayyib. Selanjutnya menjelaskan biografi ringkas Jamal ad-Din Al-Afghani. Ini tokoh-tokoh, setidaknya kita bisa mengenal tokoh-tokoh pembaharuan di Mesir ini. Menjelaskan konsep, ini sesuatu yang mendalam di Mesir, konsep khilafah Jamal Afghani, bagaimana konsep khilafah yang dia munculkan untuk melakukan pembaruan di dalam dunia Islam. Selanjutnya ada sedikit membandingkan bagaimana konsep khilafah dengan negara modern. Ini untuk pertemuan keempat. Untuk pertemuan kelima, kita sudah membahas tentang pembaruan Islam di Turki, bagaimana latar belakang terjadinya pembaruan, bagaimana biografi Sultan Mahmud II. Kenapa Sultan Mahmud II? Karena beliau sangat berperan di dalam pembaharuan. Selanjutnya, pembaharuan yang dilakukan oleh Tanzimat, artinya tokoh-tokoh yang berpengaruh di Turki. Selanjutnya menjelaskan pembaharuan yang dilakukan oleh Utsmani muda dan Turki muda. Ini adalah semacam nama yang diimbaskan kepada tokoh-tokoh. Ini menjelaskan 3 aliran pembaharuan, ada aliran Barat, ada aliran Islam, dan ada aliran nasionalis. Ini berkaitan tentang Islam di Turki. Menjelaskan biografi Mustafa Kemal Atatürk. Ini sangat bersejarah, sangat memberikan perubahan terhadap dunia Islam di Turki. Selanjutnya menjelaskan peranan Atatürk dalam bidang politik. Dia banyak bergerak di bidang politik. Menjelaskan konsep sekularisme Atatürk, konsep sekuler, konsep kekerasan. Jelaskan reaksi ulama atas ide sekularisme Islam yang ada di Turki. Ini berkaitan poin kelima. Untuk pertemuan ke-6 sampai pertemuan ke-6, pembaharuan Islam di India. Mahasiswa menjelaskan latar belakang terjadinya, kenapa terjadi pembaharuan di India. Menjelaskan pembaharuan yang dilakukan oleh gerakan mujahid atau gerakan mujahidin. Menjelaskan pembaharuan yang dilakukan oleh Syed Ahmad Khan. Syed Ahmad Khan ini merupakan tokoh yang sangat berpengaruh terhadap pembaharuan di India. Menjelaskan pembaharuan yang dilakukan oleh gerakan Aligarh.
Ada juga yang menyebut gerakan oligarki. Kita lihat bagaimana pula gerakan pembaruan yang dilakukan oleh oligarki ini. Terakhir menjelaskan pembaharuan oleh Muhammad Iqbal, Muhammad Al-Jinnah, dan Abu Al-Ala Al-Maududi. Ini setidaknya kita mengenal berkaitan tentang pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan. Dari 6 materi ini tentu tidak semuanya akan diujikan untuk ujian tengah semester ini, tapi setidaknya melalui 6 materi ini, inilah yang perlu anak-anak saya atau mahasiswa saya ketahui di dalam sejarah peradaban Islam 3. Tetapi untuk ujian tengah semester kali ini, kalian cukup memahami satu topik pembahasan saja. Silakan dipilih mana yang rasa-rasanya paling dipahami. Apakah pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, keempat, sampai pertemuan keenam. Artinya apakah pembaruan Islam di India, di Turki, di Mesir, atau di Jazirah Arab. Silakan dipilih salah satu saja yang paling dipahami. Lalu yang lain bagaimana? Yang lain bukan berarti tidak dihafal atau tidak dipahami. Yang lain, kalian mesti tahu bagaimana proses atau pembaharuan yang terjadi dalam dunia Islam. Selanjutnya, pelaksanaan ujian tengah semester SPI 3. Ini ketentuannya, ujian tengah semester dilaksanakan secara lisan. Artinya nanti saya akan memberikan pertanyaan dan langsung dijawab. Tidak melalui tulisan, tetapi melalui wawancara langsung. Yang kedua, ujian tengah semester dilaksanakan melalui WA atau link Zoom. Masalah teknisi nanti saya kabarkan atau kelompok-kelompoknya saya umumkan. Untuk pelaksanaan nanti ini dibagikan kelompok dan link Zoom-nya. Selanjutnya, ujian tidak hanya dilakukan sesuai jam perkuliahan saja. Kalau kita lakukan sesuai jam perkuliahan, tentu waktunya tidak cukup. Tapi juga kita lakukan di luar jam perkuliahan kita sesuai kesepakatan. Tapi jam kesepakatan kita itu tidak di luar waktu jam dinas, yaitu hari Senin sampai hari Jumat dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Selanjutnya, ini yang perlu dipahami, tidak ada ujian tengah semester susulan. Jadi pandai-pandailah mencari informasi atau jelilah dalam membaca informasi bahwasanya tidak ada ujian UTS susulan. Ini yang terakhir, pelaksanaan ujian tengah semester dilaksanakan hari Selasa dan hari Kamis. Hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober. Ini bulan November. Hari Selasa bulan November itu untuk lokal PAIA dan B. Dan hari Kamis 19 untuk lokal PAI C dan D. Selamat belajar, semoga sukses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.